Vishwa merasa kebingungan untuk mendapatkan uang. Madhavi mendatanginya dan bertanya apakah dia masih bekerja dan tidak mengantuk. Vishwa menutup filenya dan berkata jika dirinya hanya memeriksa saja. Madhavi lalu mengajaknya berbicara mengenai perayaan Pongal dan ingin membelikan kalung emas untuk Ishita dan Mihika karena ini Pongal pertama mereka. Madhavi memintanya mencairkan depositonya. Vishwa pun berpikir bahwa dia telah mencairkan deposito sebelumnya. Madhavi lalu berkata akan tidur karena harus bangun pagi esok hari. Vishwa kemudian berpikir dan menangis. Dia berpikir bagaimana caranya menangani semua ini, dia juga tidak bisa memberitahu Madhavi karena Madhavi pasti akan khawatir. Vishwa lalu pergi ke kamarnya dan melihat Madhavi telah tertidur. Vishwa lalu melihat cincin pernikahannya dan berkata akan menjualnya untuk mendapatkan kebahagiaan dengan membelikan kalung anak perempuannya. Dia menangis dan memeluk cincinnya. Toshi menangis karena Aditya kembali menjauh darinya. Tuan Bala pun menenangkannya dan berkata akan berbicara dengan Raman. Toshi mengatakan jika Aditya tidak akan kembali jika Ishita tidak meminta maaf pada Sagun. Tuan Bala pun meradang dan berkata mengapa Ishita harus meminta maaf, dia yang telah mengambil Sagun dari tempat sampah. Tuan Bala berkata bahwa mereka tidak harus selalu menuruti Aditya karena Sagun telah meracuni otaknya. Dia lalu meminta Simi mengurus ibunya dan dia sendiri pergi berbicara pada Raman. Tuan Bala menemui Raman. Raman pun bingung. Aditya kesal pada Ishita dan sekarang Ishita kesal padanya. Raman bingung bagaimana meminta Ishita untuk meminta maaf pada Sagun, bagi Aditya. Ishita telah menghina ibunya. Raman berkata bahwa lohri akan diadakan besok dan anak-anak harus berada di sini. Ayah Raman menenangkannya dan berkata jika Tuhan akan memberikan kebahagiaan saat ini, dia meminta Raman untuk pergi tidur. Tuan Bala pun pergi ke kamarnya. Raman masih di ruang tamu dan teringat ucapan Aditya, sementara di kamar. Ishita teringat ucapan Raman dan menangis. Ishita bertanya-tanya apakah Raman merasa bahwa dirinya telah menjauhkan Aditya darinya. Raman sendiri menangis memikirkan bagaimana Ishita mendukung Aditya dan merawat Sagun. Raman mengingat semua pengorbanan Ishita. Dia juga mengingat saat-saat bahagia bersama Aditya dan berpikir apa yang harus dilakukannya untuk mendapatkan Aditya kembali. Raman melihat Ishita sedang tertidur. Raman berkata tidak akan menyulitkannya lebih banyak lagi. Dia lalu pergi ke kamar mandi dan membawa handuk, dia lalu membawa bajunya dan bersiap pergi. Ishita terbangun karena mendengar suara pintu dan dia melihat jam. Dia berkata bahwa Raman tidak tidur di kamarnya semalam. Nilu datang dengan membawa pakaian Raman. Ishita bertanya padanya dan Nilu menjawab jika Raman bersiap-siap di kamar Romi. Ishita bertanya-tanya mengapa Raman marah padanya. Vishwa memberitahu Madhavi jika kondisi kesehatan Ibu Bala Deviani sedang tidak baik dan Vandu mengatakan jika Bala ingin pergi ke sana. Madhavi berkata bahwa ini berarti Bala tidak berada di sini untuk puja. Simi sendiri sedang bersama Romi membicarakan lohri. Rinki pun ikut bergabung mendiskusikannya. Ishita muncul dan mendengar Rinki berkata bahwa suasana hati semua orang sedang buruk. Simi mengatakan jika ibunya ingin Aditya datang. Tuan Bala berkata bahwa dia akan menjelaskan pada Toshi jika ini lohri pertama setelah Raman dan Ishita menikah, dia lalu menanyakan keberadaan Toshi. Simi berkata jika mungkin ibunya pergi ke kuil. Tuan Bala meminta Ishita untuk datang dan berharap lohrinya menyenangkan. Ishita menyapa semuanya. Tuan Bala menanyakan Raman dan Ishita menjawab bahwa Raman pergi ke kantor. Romi menyahut jika Raman mungkin ada pertemuan penting. Tuan Bala berkomentar bahwa setiap mengalami ketegangan, Raman selalu bersembunyi di kantor. Ishita lantas pergi membuat teh dan berpikir bahwa Raman bersembunyi di kantor sedangkan ibu mertuanya juga tidak ada di rumah. Ishita berpikir jika permintaan maaf bisa membuat Aditya kembali maka dia akan mendapatkan Aditya kembali. Sagun tengah berpikir mengapa tidak ada seorang pun dari keluarga Bala yang datang, dia lalu terkejut melihat Toshi dan kemudian menyambutnya sambil mengucap selamat hari lohri.
Toshi menanyakan Aditya karena dia ingin membawanya pulang. Sagun berkata bahwa Aditya tidak akan setuju tapi dia meminta Toshi untuk mencobanya. Sagun memanggil Aditya dan ketika dia muncul, Toshi langsung memeluknya dan mengucapkan selamat hari Lohri. Dia lalu menangis dan berkata mengapa Aditya meninggalkannya saat hari Lohri. Toshi juga berkata bahwa dirinya telah menyiapkan semuanya untuk merayakan Lohri bersama, tapi Aditya menolak untuk datang. Sagun pura-pura membujuknya untuk datang. Aditya menjelaskan bahwa Ishita telah membuat ibunya menangis dan menghinanya, hingga Ishita meminta maaf dia tidak akan datang ke rumah Bala lagi. Ishita tengah berpikir dan sambil menatap foto Raman dan mengajaknya berbicara, dia tahu bahwa Raman tidak ingin dirinya meminta maaf pada Aditya, tapi dia ingin semua anak-anak berkumpul merayakan Lohri bersama-sama. Ishita memutuskan akan pergi meminta maaf. Raman meminta Mihir meninggalkannya sendirian. Mihir mencoba menasihatinya dan memintanya pulang ke rumah karena semua orang sedang menunggunya. Madavi menyiapkan perayaan Pongal dan mengingatkan suaminya untuk membawa kalung emas untuk Ishita dan Mihika. Vishwa pun berkata akan segera pergi. Madavi lalu bertanya dari mana dia mendapatkan uang tambahan kalau tidak mencairkan deposito. Vishwa memintanya untuk tidak banyak bertanya. Fandu berkata jika ibunya tahu segalanya. Vishwa menyuruh Fandu berbicara pada Madavi untuk tidak ikut campur masalahnya. Madavi pun mengomelinya dan berkata bahwa dia sendiri tidak membeli baju baru untuk dirinya sendiri. Fandu meminta ibunya untuk tidak merusak suasana hatinya. Ishita sedang berpikir bahwa dia harus membawa Aditya kembali sebelum Raman datang. Saat membuka pintu dia melihat Toshi bersama Sagun dan Aditya. Dia menyapa mereka semua. Toshi bertanya hendak kemanakah dia. Ishita berkata bahwa dia mau pergi membawa Aditya kembali. Sagun berpikir bahwa Toshi akan menyuruh menantu kesayangannya meminta maaf. Mereka lalu masuk ke dalam rumah. Toshi menyuruh Ishita meminta maaf pada Aditya meski dia tahu ini bukan kesalahan Ishita. Toshi menambahkan jika dia membawa Aditya dengan banyak kesulitan. Toshi juga menyuruhnya meminta maaf pada Sagun. Ishita kemudian memandang Aditya dan Sagun. Mihir dan Raman datang. Raman senang melihat Aditya dan berhenti mendengar Toshi berkata bahwa Ishita harus meminta maaf pada Sagun. Sagun melihat Raman dan berpikir akan memberikan kejutan semua orang dengan kebaikan hatinya. Sagun lalu menghentikan Ishita untuk meminta maaf dan memarahi Aditya. Aditya pun mendebatnya. Sagun berkata bahwa Ishita telah melakukan banyak hal untuknya. Sagun lalu memeluk Ishita dan meminta maaf. Sagun lalu menyapa semuanya dan mengucapkan selamat Lohri. Ishita pun memandang Raman. Raman berpikir jika ini tidak baik, dia ingin Aditya kembali ke rumah tapi tidak dengan cara seperti ini. Raman berkata bahwa akhirnya semua telah selesai. Mihir menyahut bahwa ini belum berakhir, ini hanya jeda sementara dan akan dimulai lagi. Mihir lalu meminta Raman menghabiskan waktu bersama Aditya dan dia akan menghadiri pertemuan. Rinki menghentikannya dan Mihir berkata akan kembali di malam hari. Vishwa dan Madavi datang dan terkejut melihat Sagun telah kembali. Madavi berkata ingin bertemu dengan Toshi dan dia mengatakan jika sekarang Pongal pertama Ishita dan Raman. Toshi menyahut jika ini juga Lohri pertama mereka. Vishwa lalu mengobrol dengan Tuan Bala. Madavi membawa Ishita dan Raman dan mengatakan pada mereka tentang puja dan memberi mereka baju baru. Madavi lalu mengundang semuanya. Tuan Bala juga meminta keluarga Iyer untuk makan malam bersama keluarganya. Vishwa dan Madavi kemudian beranjak pergi. Ishita melihat Raman dan kemudian pergi. Sagun melihat ada jarak di antara mereka dan dia tersenyum puas. Toshi memberikan sesuatu pada Ishita untuk Lohri pertamanya. Dia lalu meminta Ishita memakai salwar kames merah dan gelangnya. Dia juga kemudian meminta maaf atas apa yang telah Ishita lakukan tadi. Ishita berkata bahwa tidak ada yang perlu meminta maaf. Dia kemudian berkata akan bersiap-siap karena juga harus pergi ke rumah ibunya. Madavi menyukai kalung emasnya dan memberikannya pada pendeta. Vishwa berpikir apa yang akan dikatakannya pada Madavi sekarang.
Fandu lalu datang dan menanyakan cincin ayahnya. Vishwa menjawab bahwa dia menyimpannya di loker. Dia lalu menyuruh Fandu pergi membantu ibunya. Ishita datang ke kamarnya dan memikirkan semuanya. Ruhi kemudian muncul dan bertanya mengapa Ishita terlihat sedih. Mereka lalu mengingat Lohri pertama dulu saat Tandon membuat mereka merayakan Lohri bersama-sama. Ruhi lalu berkata jika dia sangat menyayangi Ishita. Ishita pun berkata dia sangat menyayangi Ruhi, mereka pun berpelukan. Ishita mencium Ruhi dan berlinang air mata. Raman menangis melihat mereka dan meminta maaf pada Ishita dari dalam hati. Mihika memberikan pakaian untuk Ashok pakai saat Pongal, dia lalu menyuruh Ashok segera bersiap-siap. Suraj sedang minum dan Ashok pun mengajaknya berbicara. Ashok dan Mihika datang di acara Pongal keluarga Iyer di rumahnya. Mereka memberi ucapan selamat pada Vishwa dan Madhavi. Mihika memberikan patsam untuk Madhavi dan Vishwa meminta Madhavi untuk menerimanya. Mihika kemudian berbicara dengan Fandu. Madhavi lalu memberikan gajra pada Mihika. Mihika menangis dan membalikkan badannya, kemudian Madhavi meletakkannya di rambut Mihika sambil menangis. Raman berpikir jika Ishita pasti terluka dan Raman memutuskan untuk meminta maaf padanya. Ruhi membawakan gajra untuk Ishita dan memasangkannya di rambutnya. Ishita mengucapkan terima kasih. Raman lalu menyuruh Ruhi untuk pergi pada Sravan. Ruhi pun segera pergi. Raman lalu berbicara dengan Ishita sambil memegang tangannya. Ishita berkata bahwa dia harus segera pergi ke rumah ibunya karena sudah terlambat. Raman berkata bahwa dia mempunyai sesuatu untuknya. Raman menunjukkan anting-anting. Ishita bertanya apakah Raman mengambilnya kembali dari Sagun. Raman berkata bahwa dirinya tidak akan mengambil kembali barang yang telah disumbangkan. Dia berkata membuat anting-anting itu khusus untuknya. Ishita berkata mengapa Raman tidak bisa memahaminya. Ishita berkata bahwa dirinya tidak menginginkan apapun, cukup kepercayaan dan rasa hormat. Ishita bertanya bisakah Raman memberikan padanya kepercayaan dan rasa hormat tersebut. Ishita lalu beranjak pergi. Raman pun menggerutu jika pikiran Ishita sedang panas dan Raman juga bertanya-tanya mengapa Ishita terlihat begitu marah padanya. Raman dan Ishita mendatangi rumah keluarga Lier dan melihat Ashok juga Mihika. Ashok pun mencoba menghina Raman. Raman menyuruh Ashok menjaga batasannya. Mihika berpikir bahwa dia tidak akan melepaskan Ashok hari ini. Raman bertanya pada ayah mertuanya mengapa memanggil Ashok. Vishwa mengatakan jika Mihika adalah putrinya juga. Raman pun memahaminya lalu dia melihat ayah mertuanya memakai baju yang lama dan dia pun bertanya mengapa ayah mertuanya tidak pergi membeli baju baru di toko. Vishwa pun menjawab jika baju yang dipakainya masih bagus. Madhavi pun menggerutu mendengar jawaban Mihika membuat makanan yang sangat pedas dan berkata pada Fandu bahwa dia akan memberikan pelajaran pada Ashok. Mihika kemudian menghidangkannya pada Ashok dan berkata jika itu bikinannya sendiri. Fandu pun tersenyum. Mihika lalu meminta Ashok untuk memakannya dan merasa kepedasan. Mihika ingin menambahkannya tapi Ashok menolak. Ashok langsung berdiri dan mengatakan jika makanan buatan Mihika sangat lezat. Fandu pun tertawa melihat Ashok yang kepedasan. Ashok kemudian berkata akan pergi keluar karena membutuhkan udara segar. Ashok melihat Mihika dan Fandu mentertawakannya. Ashok lalu menelpon Suraj tapi kemudian dia melihat Mihir, dia pun menghampirinya dan mengajaknya berbicara. Ashok lalu mengucapkan selamat atas promosi jabatannya. Mereka lalu berbicara sejenak dan kemudian Ashok beranjak pergi. Mihir berpikir jika Ashok berada di sini maka itu berarti Mihika juga datang. Dia lalu melihat Mihika berdiri dekat pintu dan menangis. Mihir berpikir bahwa Mihika sudah menikah sekarang dan dia harus melupakannya.